Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Miftah Rahmat Harison dengan NPM 22068 dari kelas Mekanika Fluida 03. Di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan, ini lebih ke akan mengerjakan soal, eh, menjelaskan dan dari pengerjaan soal yang telah saya kerjakan mengenai compressible flow pada hal-hal yang sudah diketahui pada berikut. Nah, jadi di soalnya itu diketahui bahwa ada static pressure dibagi dengan stagnation pressure ratio sebesar pada flow stream itu ketika dihitung menghasilkan 0,82. Dengan stagnation temperaturnya pada fluida ini sebesar 20 derajat Celcius, maka kita disuruh nentuin nih uh, flow velocity dari fluida jika berupa jika berupa udara dan juga jika berupa helium. Nah, untuk airnya sendiri itu diketahui bahwa gamma gammanya itu ada 1,4 dan R atau konstanta gasnya ini adalah 287. Nah, untuk heliumnya ini gammanya itu 1,66 serta konstanta heliumnya ini 2077 Joule per kilogram Kelvin. Nah, kita harus pakai DAI 5 konsep dulu seperti yang udah diajarin oleh Pak DAI pada kelas mekanika fluida ini. Pertama-tama kita masuk ke intensinya dulu. Sebelum masuk ke intensi sih sebenarnya kita harus stay conscious dulu supaya kita dapat mengerjakan ini dengan maksimal dan juga dengan tetap fokus. Nah, intensinya ini adalah kita harus mendefine dari flow velocity dari air dan juga helium sehingga saya dapat belajar lebih mengenai compressible flow dan juga ini tuh harus apa namanya satu-satunya cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk initial thinkingnya sendiri itu diketahui dari P2 PO-nya itu adalah 0,82, terus TO-nya itu ada 20 derajat Celcius, kita ubah menjadi jadi Kelvin yaitu sebesar 293 Kelvin. Nah, kayak gini. Habis itu kita juga bisa uh, mengetahui bahwa gamma udaranya ini ada 1,44, sedangkan gamma heliumnya itu 1,66. Sedangkan untuk R-nya R dari airnya itu adalah 287, sedangkan R dari helium itu 2077. Nah, untuk diidealisasinya itu sendiri kita bisa pakai rumus dari V sama dengan mah gamma RT. Dan juga kita bisa menentukan dari P per PO sama dengan T per TO dipangkatkan dengan gamma dibagi gamma kurang satu. Sehingga bisa menghasilkan V sama dengan akar 2CP TO kurang T. Nah, ini adalah penurunan rumusnya sehingga menghasilkan rumus yang ini. Sedangkan untuk mendapatkan CP-nya itu bisa pakai rumus yang ini, yaitu CP sama dengan R gamma dibagi gamma kurang satu. Nah, untuk instruction setnya ini, pertama kita akan nentuin dari velocity dari udaranya ini, yaitu kita dengan pakai rumus Mach number dikali akar dari gamma RT. Nah, pertama kita tentuin dulu nih. Kan udah diketahui P per PO-nya itu 0,82. Nah, habis itu T per TO-nya itu 0,9449. Nah, di Mach number-nya ini dia itu kan udah diketahui juga nih gamanya berapa, 1,44. Nah, habis itu kita bisa tahu nih dari 0,82 ini kalau dilihat di tabelnya itu dari tabel B1 ini akan menghasilkan Mach number sebesar 0,54. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa di sini juga T sama dengan 0,99 0,9449 dikali 293 atau TO-nya ini. Sehingga menghasilkan 276,86 Kelvin. Nah, habis itu kita hitung, kita masukin ke rumus yang tadi ini, sehingga 0,54 dikali akar dari 1,4 dikali 287 dikali 276,86. Sehingga mendekati angka 180 meter per second. Ini adalah velocity dari udara ketika ininya adalah udara. Sedangkan untuk ketika dia helium, maka kita bisa pakai rumus pertama, yaitu rumus kayak yang tadi ini, P per PO-nya kita cari dulu, sehingga menghasilkan T-nya itu sebesar 270,77 Kelvin. Di sini lebih kecil daripada si udara ya. Nah, sedangkan untuk Mach number-nya itu adalah sebesar 0,499 jika kita lihat pakai tabel yang dengan gamma 1,66. Oke, terus akhirnya kita bisa ngitung lagi dengan V sama dengan 0,4999
akar dikali akar 1,66 dikali 2077 dikali 270,77 sehingga mendekati angka 482 meter per second. Selain itu kita juga bisa pakai rumus lainnya nih. Kita bisa pakai rumus alternatif tanpa kita mencari dulu mah nomornya. Ketika ini nggak dikasih tahu sama soal atau sama siapa gitu, misalnya nggak dikasih tahu. Nah, akhirnya kita bisa pakai rumus HO sama dengan entalpi nol sama dengan entalpi ditambah V kuadrat per 2. Nah, ini kan ada V-nya nih, berarti ini bisa dicari nih. Nah, sehingga ini jika di apa dipecahin lagi dia jadi CP dikali TO sama dengan CP dikali T ditambah V kuadrat dibagi 2. Sehingga menghasilkan V sama dengan akar 2 CP ka- eh, kali TO dikurang T. Kita cari CP-nya dulu, R dikali gamma dibagi gamma kurang satu, sehingga menghasilkan CP-nya itu sebesar ini, dan juga kita bisa hitung langsung, sehingga hasilnya itu sama aja sih, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk UAS ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.